Alur cerita drama Korea Ghost Doctor episode ke-12, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe. Go Sung Tak mengatakan yang sebenarnya bahwa Cha Yong Min merasuki tubuhnya dan memang bersikap seolah-olah dirinya seperti Cha Yong Min. Raut wajah Jang Se-jin sontak berubah dan mulai memerah. Go Sung Tak masih melanjutkan ucapannya, meski sebenarnya Cha Yong Min meminta dirinya menghentikan ucapannya. Go Sung Tak mengatakan bahwa saat ini Cha Yong Min berada di samping mereka dan terlihat sangat marah, bahkan mencemaskan Jang Se-jin. Cha Yong Min mengancam Go Sung Tak akan merasukinya jika ia tidak menghentikan ucapannya. Go Sung Tak lantas keluar dari ruang Jang Se-jin. Cha Yong Min marah karena Go Sung Tak tidak mendiskusikan masalah ini terlebih dulu. Namun Go Sung Tak justru membalas Cha Yong Min karena Cha Yong Min juga kehilangan kendali dan mengatakannya pada Han Sung Won. Go Sung Tak bermaksud untuk membuat Cha Yong Min menyampaikan perasaannya pada Jang Se-jin karena mereka tidak tahu kapan Cha Yong Min akan sadarkan diri. Jang Se-jin menghampiri Go Sung Tak dan bertanya tentang maksud perkataannya tadi. Go Sung Tak mengatakan bahwa ia lupa dengan ucapannya beberapa waktu yang lalu. Cha Yong Min menggertak dan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Go Sung Tak bukanlah suatu alasan. Go Sung Tak meminta Jang Se-jin untuk melupakan apapun yang telah ia katakan. Jang Se-jin murka mendengar ucapan Go Sung Tak yang terdengar menyepelekan dirinya. Ia membentak Go Sung Tak dengan memanggil namanya. Jang Se-jin mengakui bahwa dirinya memang sempat salah paham dengan sikap Go Sung Tak. Ia juga menganggap bahwa Go Sung Tak adalah rekan berbagi dalam masa sulit saat ini. Jang Se-jin mengeluarkan Go Sung Tak dari tim kasus Dr. Cha Yong Min dan ia tidak akan segan menghancurkan Go Sung Tak jika Go Sung Tak bertindak buruk. Jang Se-jin juga rela melepaskan lisensinya sebagai dokter. Cha Yong Min memasuki ruang kerja Jang Se-jin yang sekaligus ruang rawat tubuhnya. Ia mendapati tubuh Jang Se-jin tergeletak pingsan di lantai. Ia tak bisa melakukan apapun kecuali melalui tubuh Go Sung Tak. Ia membawa tubuh Jang Se-jin ke IGD setelah merasuki tubuh Go Sung Tak. Ia meminta Oh So Jung untuk mengambil beberapa obat. Oh So Jung lantas sadar bahwa pria di hadapannya ini adalah Dr. Cha Yong Min, bukan Go Sung Tak. Setelah mendapatkan penanganan, tubuh Jang Se-jin mulai membaik dan Go Sung Tak terbangun dari tidurnya. Ia sadar bahwa Cha Yong Min menggunakan tubuhnya untuk menggendong Jang Se-jin karena sebelumnya ia tidur di ruang istirahat dan kini ia terbangun di ranjang pasien. Oh So Jung mengatakan pada Go Sung Tak agar berbaik hati pada Jang Se-jin. Oh So Jung tahu bagaimana kerasnya Jang Se-jin berjuang demi menyelamatkan nyawa Cha Yong Min. Ia juga meminta Go Sung Tak agar memberikan waktu istirahat yang nyaman untuk Jang Se-jin. Akhirnya mereka memindahkan Jang Se-jin ke apartemen Cha Yong Min. Keesokan paginya, Jang Se-jin tersadar setelah tidur dalam waktu yang cukup lama. Ia sadar bahwa kini ia berada di tempat asing. Ia mulai berjalan keluar dari kamar itu dan mendapati Go Sung Tak sedang menyiapkan makanan. Jang Se-jin terdiam karena terakhir kali ia telah memperingatkan Go Sung Tak agar tidak bertemu lagi. Tetapi di dalam tubuh Go Sung Tak ada roh Cha Yong Min yang sedang berusaha memperbaiki keadaan dan berusaha untuk menghibur Jang Se-jin. Cha Yong Min alias Go Sung Tak meminta Jang Se-jin untuk melupakan perselisihan mereka sebelumnya karena Jang Se-jin harus istirahat lebih lama untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Jang Se-jin merasa bahwa Go Sung Tak terlalu familiar dengan kondisi apartemen Cha Yong Min. Pasalnya Go Sung Tak sangat mengerti dengan letak-letak barang di kediaman Cha Yong Min itu. Ia juga merasa bahwa lelaki di hadapannya saat ini adalah Cha Yong Min. Kemudian Go Sung Tak membawa Jang Se-jin ke toko pakaian yang pernah mereka kunjungi 12 tahun yang lalu. Di sana Go Sung Tak memilih baju untuk dirinya. Jang Se-jin heran karena Go Sung Tak bisa tahu tempat ini. Go Sung Tak menjelaskan bahwa Cha Yong Min pernah mengajaknya ke sana beberapa kali untuk membeli pakaian karena ia dijuluki teroris mode oleh Cha Yong Min. Ucapan itu membuat Jang Se-jin mengingat kembali tentang 12 tahun yang lalu saat ia memilih pakaian untuk Cha Yong Min. Saat ini Cha Yong Min yang berada di kamar ganti mengungkapkan isi hatinya. Ia tak pernah sekalipun membenci Jang Se-jin karena ia selalu memikirkan hal-hal indah tentang Jang Se-jin. Namun ia sangat marah karena Jang Se-jin datang terlambat.
Cha Yong-min telah menunggu Jang Se-jin untuk waktu yang lama sekali. Meski terlambat, akhirnya mereka kini bertemu meski dalam keadaan yang tidak mereka inginkan. Setelahnya mereka berkendara bersama menuju sebuah danau. Jang Se-jin dan juga Cha Yong-min alias Go Sung-tak menikmati waktu di pinggir danau yang indah. Jang Se-jin merasa bahagia karena ia bisa menghabiskan waktu di tepi danau yang sangat tenang. Ia tak mengira bahwa akhirnya ia bisa menghirup udara bebas selain udara rumah sakit. Nah, ia juga ditemani oleh sosok Go Sung-tak yang dirasuki oleh Cha Yong-min. Hal ini yang melengkapi kebahagiaan sederhana Jang Se-jin. Go Sung-tak menemukan ide untuk menyelamatkan Cha Yong-min. Pagi itu saat tak sengaja memainkan selang air, terlintas di pikirannya tentang gaya gravitasi yang bisa terjadi pada bagian otak Cha Yong-min. Ia segera menuju rumah sakit dan menemui Jang Se-jin agar melakukan CT scan pada bagian kepala Cha Yong-min. Dan benar saja, salah satu arteri di kepala Cha Yong-min menipis dan membuat darah tersumbat. Jang Se-jin kegirangan melihat hasil pindaian CT scan yang sesuai dengan prediksi Go Sung-tak. Melihat Jang Se-jin memeluk tubuh Go Sung-tak, Cha Yong-min cemburu dan ia lantas merasuki tubuh Go Sung-tak untuk merasakan belayan dari Jang Se-jin. Go Sung-tak mengadakan konferensi untuk melakukan operasi Cha Yong-min. Ini adalah operasi kedua yang berarti mereka harus berhati-hati agar tidak salah melangkah. Go Sung-tak menerangkan permasalahan yang mengganggu di sekitar otak Cha Yong-min. Ban Tae-sik memiliki pendapat yang sama dengan Go Sung-tak. Ia juga menyarankan agar membuat arteri buatan supaya darah dapat mengalir dengan lancar. Lee Sun-ho bahkan terkagum dengan kecerdasan Go Sung-tak yang tidak dimiliki semua orang. Nah, mendengar kabar operasi Cha Yong-min, Han Sung-won sedikit emosi lantaran operasi itu tidak dilakukan tanpa sepertujuannya. Timbul ide licik di pikirannya untuk memanfaatkan An Tae-hyun demi melancarkan rencananya. Ia menawari An Tae-hyun untuk melakukan hal buruk pada tubuh Cha Yong-min. Dengan demikian ia bisa melanjutkan karirnya sebagai profesor di pusat medis Onsang, atau ia akan mendekam di penjara jika kasus ketua Jang muncul di permukaan. Seorang pasien kecelakaan skuter tiba di rumah sakit. Kondisinya terlihat parah dan pendarahan sulit dihentikan. Awalnya Go Sung-tak ragu untuk membantu operasi pasien itu karena ia harus istirahat agar stamina tubuhnya cukup saat mengikuti operasi Cha Yong-min. Nah, Cha Yong-min juga sudah memperingatkannya, tapi nurani Go Sung-tak jauh lebih kuat. Akhirnya Cha Yong-min merasuki tubuh Go Sung-tak dan ikut andil dalam operasi itu. Tapi pendarahan hebat terjadi, nyawa pasien tidak tertolong. Naasnya Go Sung-tak melihat bagaimana arwah pasien itu menghilang setelah meninggal. Nah, inilah yang membuat Go Sung-tak merasa ketakutan dan bahkan trauma. Oke, kita tunggu penayangan episode ke-13 minggu depan. Sekian, terima kasih.